Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, khususnya anak-anak kami kelas 12 semua jurusan. Tolong anak-anak kami dengarkan, pahami, simak materi yang akan Ibu bawakan, menginstal software jaringan dan mengoperasikannya. A. Instalasi dan konfigurasi LAN pada sistem operasi Windows. Walaupun secara fisik hardware atau perangkat keras telah dipasangkan, atau komputer dan NIC, pengkabelan, konektor, hub, dan lain-lain. Tetapi jaringan komputer belum dapat difungsikan. Setiap perangkat yang dipasang di komputer butuh driver yang harus diinstal dan perlu dikonfigurasikan terlebih dahulu. Dalam pembelajaran ini akan kita bahas instalasi dan konfigurasi jaringan dengan sistem Windows 7. Selanjutnya akan dilakukan pengujian apakah komputer telah terhubung dengan benar dan biasanya terhubung dengan jaringan lokal atau LAN. 1. Mengidentifikasi komputer dalam jaringan. Komputer dengan sistem operasi Windows 7 yang terhubung dalam jaringan harus menggunakan nama yang unik sebagai pengenal untuk menghindari adanya tumpang tindih dengan komputer lain. Pemberian nama komputer dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, klik Start, baru pilih dia Control Panel. Kemudian yang kedua, klik System and Security, kemudian pilih lagi Sistem seperti ditunjukkan gambar berikut ini. Ini dia gambarnya. Yang ketiga, klik Advanced System Setting. Yang keempat, klik tab komputer nama, kemudian muncul kotak dialog seperti gambar berikutnya untuk memasukkan deskripsi komputer dalam jaringan. Ini dia gambarnya, tab komputer name pada jendela sistem properties. Kemudian berikutnya, jika kamu ingin mengubah nama komputer yang telah ada, klik tombol change sehingga muncul jendela seperti gambar 23. Kemudian isikan nama baru untuk komputermu pada kotak komputer name dan tentukan nama grup jaringan komputermu pada kotak workgroup. Ini dia gambarnya. Ada di sini workgroup. Bisa anak kami lihat. Ada di sini komputer name, ketikkan namanya. Kemudian ada di sini workgroup. Ini dia jendela komputer name dan domain change. Kemudian ada di sini dua kotak kecil lagi pilihanmu. Ada OK, ada cancel. Maka yang kita pilih di situ adalah OK. Klik OK, kotak dialog konfirmasi akan memintamu merestart komputer agar pengaturan sistem yang telah dilakukan biasa diterapkan. 2. Menginstal dan mengkonfigurasi Network Interface Kit, Network Interface Kit, atau NIC. Harus dipasang di dalam komputer agar komputer dapat berintegrasi dengan jaringan. Jika komputer memiliki NIC yang terintegrasi dengan motherboard, NIC lain tidak perlu ditancapkan pada slot kosong di motherboard. Setelah NIC dipasangkan dalam slot komputer, secara benar selanjutnya driver jaringan harus diinstal. Windows akan mendeteksi adanya perangkat keras baru dan meminta untuk diinstal driver NIC yang dibutuhkan. Status NIC dapat dilihat dengan cara berikut. Yang pertama, klik dia Start, baru pilih dia Control Panel. Kemudian yang kedua, klik System and Security, baru pilih dia Sistem. Yang ketiga, klik Advanced System Setting. Yang kelima, klik tab Hardware, kemudian klik tombol Device Manager. Ini dia gambarnya. Device Manager pada tab Hardware dalam jendela Sistem Properties. Bisa anak kami perhatikan gambarnya, ada gambarnya di sini. Untuk lebih memahami, Ibu sertakan semua gambar-gambar di sini. Untuk lebih cepat anak-anak kami memahaminya.
Kemudian kamu dapat melihat jenis NIC yang terinstal pada item Network Adapters dalam jendela Device Manager. Contoh NIC adalah menggunakan DIL Wireless 1397 ULAN Minicat dan Realtek VLC Family Controller. Ini juga bisa anak kami lihat gambar daripada NIC-nya. Apabila gambar tersebut sudah keluar, ini dia gambarnya. NIC telah terinstall dengan benar. Kamu dapat memperbaharui driver NIC dengan cara klik ganda ikon NIC. Baru pilih dia klik tab driver. Selanjutnya baru klik tombol update driver. Ini juga bisa anak kami lihat gambarnya. Tab driver pada jendela NIC Properties. Ketiga, pengaturan TCP atau IP setelah Network Interface CAT atau NIC dipasangkan dalam komputer jaringan dapat diatur pada komputer tersebut. Jika NIC pada komputer belum aktif atau telah terinstall tetapi masih di-disable, kamu dapat mengaktifkan dengan cara di bawah ini. Perhatikan. Yang pertama, klik the start, baru pilih control panel. Yang kedua, klik the network and internet, baru pilih network and sharing center. Yang ketiga, klik change adapter setting, selanjutnya klik enable. Ini dia gambarnya. Untuk lebih mudah anak-anak kami pahami, lihat dia gambarnya. Ini dia mengaktifkan NIC yang disable. Untuk dapat berkomunikasi dalam jaringan, komputer harus mempunyai alamat protokol, Transmission Control Protocol, atau biasa disingkat dengan TCP, atau Internet Protocol, IP. Harus dikonfigurasikan terlebih dahulu agar komputer bisa berkomunikasi di dalam jaringan. Setiap kartu jaringan atau NIC yang telah diinstal memerlukan IP address dan subnet mask. IP address harus unik, berbeda dengan komputer lain. Sedangkan subnet mask digunakan untuk membedakan network ID dan host ID. IP address dan subnet mask dapat diberikan secara otomatis menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Atau diisi secara manual. Prosedur yang dilakukan untuk mengisi IP address adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik start, baru pilih control panel, selanjutnya baru pilih network and internet, kemudian baru pilih network and sharing center. Yang kedua, klik kanan ikon jaringanmu, kemudian klik properties. Ini dia NIC, gambar dari NIC yang telah terhubung ke jaringan. Bisa anak-anak kami lihat gambarnya. Selanjutnya, pada jendela Local Area Connection, klik Internet Protocol versi 4, TCP atau IP4, kemudian klik tombol Properties. Ini juga gambarnya, bisa anak-anak kami lihat. Item Internet Protocol version 4, atau TCP atau IP4 pada jendela NIC Properties. Ada di sini tanda panahnya. Oke, Properties. Pada jendela Internet Protocol versi 4, TCP, IP4, Properties, kamu akan mendapatkan dua pilihan pengisian alamat IP. Ini bisa juga kita perhatikan. Jendela Internet Protocol versi 4. Atau TCP atau IP4 atau IP4. Bisa anak-anak kami lihat, perhatikan gambarnya. Ibu lanjutkan. Optionen IP address automatic selling. Alamat IP akan diperoleh fasilitas DHCP. DHCP berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis pada komputer yang menggunakan protokol TCP atau IP. DHCP bekerja dengan relasi client server.
di mana DHCP server menyediakan suatu kelompok alamat IP yang dapat diberikan pada DHCP client. Dalam memberikan alamat IP ini, DHCP hanya meminjamkan alamat IP tersebut sementara. Jika komputer yang telah mendapatkan alamat IP tersebut kemudian dimatikan, maka pada saat komputer dinyalakan kembali belum tentu mendapatkan alamat IP semula. Jadi, pemberian alamat IP ini berlangsung secara otomatis. Use defaulting IP address. Dengan cara ini, alamat IP dan subnet mask diisi secara manual. Kemudian, isikan IP address sesuai dengan keinginanmu. Misalnya, 193.168. Kemudian 0, kemudian 70 untuk komputer pertama. Kemudian 193.168.0.7.1 untuk komputer kedua, dan seterusnya. Jangan diisikan alamat IP komputer pertama 193.168.0.70 dan komputer kedua 193.168.1.71. Bisa mungkin anak-anak kami lihat. Kalau yang pertama ini tadi di sini 70 langsung dia 70, kemudian di sini 7.1. Kemudian ini jangan diisikan di sini 70. Jangan kita isikan langsung dia 71, tapi buat dia seperti yang di atas 70. Kemudian selanjutnya bisa kita buat 7.1. Jangan kita buat seperti yang kedua 70 baru kita lanjutkan 71. Tidak boleh seperti itu. Karena kedua komputer tersebut tidak dapat saling berkomunikasi. Ibu lanjutkan, isikan subnet mask dengan 2555.2555.2. Ibu ulangi, isikan subnet mask dengan 255.255.255.0 atau kosong. Masukkan alamat server pada kotak default gateway berupa 193.168.0.1. Jika diperlukan untuk mengaktifkan domain name system atau DNS, isikan provider DNS server dan alternate DNS server. Jika sudah selesai, klik OK. Kamu akan melihat ikon komputer pada taskbar di pojok kanan bawah desktop. Gambar tersebut merupakan indikator proses pengiriman dan penerimaan data oleh komputer. Ini dia gambarnya, bisa kita perhatikan. Indikator status jaringan pada taskbar. Ibu rasa sampai di sini dulu materi kita untuk minggu ini. Kita lanjutkan minggu depan. Mana tahu anak-anak kami ada yang belum mengerti atau ada pertanyaan, tolong diisikan di kolom komentar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.